Sugeng Wilujeng para sahabat semuanya, kembali bersama saya Iin Setiawati. Kali ini saya akan berbagi ilmu tentang program linear terkait model matematika. Program linear merupakan materi matematika wajib kelas 11 MIPA maupun IPS. Kita mulai dengan definisi model matematika. Model matematika adalah suatu rumusan matematika dapat berupa persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi yang diperoleh dari penafsiran suatu masalah program linear ke dalam bahasa matematika. Sementara fungsi sasaran adalah bentuk AX ditambah BY yang hendak dioptimalkan, yaitu dimaksimumkan atau diminimumkan. Contoh soal yang pertama. Seorang pedagang akan membuat 2 jenis roti dengan menggunakan bahan tepung 200 gram dan mentega 25 gram untuk jenis A. Sedangkan untuk jenis B digunakan bahan 100 gram tepung dan 50 gram mentega. Jika bahan yang tersedia 3 kg tepung dan 1,1 kg mentega, tentukan model matematikanya. Dari soal ini kita harus mencari 2 benda atau 2 objek. Di sini adalah jenis A dan jenis B. Ini nanti yang akan menjadi variabel X dan variabel Y. Kemudian di sini terdapat satuan yang berbeda, yaitu gram dengan kilogram. Maka kilogram ini nanti akan kita ubah menjadi gram. Penyelesaiannya adalah kita misalkan roti A tadi dengan X, roti B kita misalkan dengan Y. Kemudian kita buat tabelnya. Tabelnya tadi adalah roti A, roti B. Roti A butuh tepung 200 gram dan mentega 25 gram. Tepung B. Roti B butuh tepung 100 gram dan mentega 50 gram. Sementara persediaan tepung adalah 3 kg, kita ubah jadi gram, kita kalikan 1000. Kemudian untuk mentega persediaannya adalah 1,1 kg, kita ubah menjadi gram, kita kalikan 1000. Nah, ini nanti akan menjadi pertidaksamaan yang pertama, ini akan menjadi pertidaksamaan yang kedua. Pertidaksamaan yang pertama tadi adalah roti A. 200X ditambah 100Y lebih kecil sama dengan 3000. Kita sederhanakan, kita bagi 100, maka hasilnya adalah 2X ditambah Y lebih kecil sama dengan 30. Untuk roti B, pertidaksamaannya adalah 25X ditambah 50Y lebih kecil sama dengan 1100. Kita sederhanakan, kita bagi dengan 25, hasilnya adalah X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 44. Karena roti A dan roti B tidak mungkin negatif, maka kita batasi bahwa X dan Y lebih besar sama dengan 0. Maka pertidaksamaan dari model matematika tersebut adalah 2X ditambah 3Y lebih kecil sama dengan 30. Dari sini X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 44 dari sini. Kemudian X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Sebuah perusahaan mebel ingin membuat 2 jenis meja, yaitu meja tulis dan meja makan. Untuk membuat meja ini dibutuhkan 3 tahapan, yaitu pemasahan, pemasangan, dan pengecatan. Maka di sini kita sudah mendapatkan 2 objek, yaitu meja tulis dan meja makan. Untuk meja tulis diperlukan pemasangan 2 jam, pemasangan 1 jam, dan pengecatan 1 jam. Sedangkan meja makan diperlukan pemasangan 1 jam, pemasangan 2 jam, dan pengecatan 1 jam. Sementara untuk waktu maksimalnya, pemasangan dalam 1 bulan dibutuhkan waktu 180 jam, pemasangan 160 jam, dan pengecatan 100 jam. Sementara 1 meja tulis menghasilkan keuntungan 60.000 dan 1 meja makan menghasilkan keuntungan 40.000. Nah, kita diminta untuk membuat model matematikanya. Maka untuk menyelesaikan masalah tersebut kita akan membuat tabelnya. Meja tulis dan meja makan ini nanti jadi variabel X, variabel Y. Kemudian 3 tahapan itu nanti akan menjadi pertidaksamaannya. Jadi meja tulis butuh waktu pemasangan 2 jam, pemasangan 1 jam, pengecatan 1 jam. Meja makan
butuh waktu pemasangan 1 jam, pemasangan 2 jam, dan pengecatan 1 jam. Waktu maksimal selama 1 bulan untuk pemasangan 180 jam, pemasangan 160 jam, dan pengecatan 100 jam. 1 meja tulis memberikan keuntungan 60.000, 1 meja makan memberikan keuntungan 40.000. Maka ini nanti akan ada 3 pertidaksamaan. Jika dijabarkan tabel tadi, maka untuk pemasahan 2X ditambah Y lebih kecil sama dengan 180, pemasangan X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 160, dan pengecatan X ditambah Y lebih kecil sama dengan 100. Karena tidak mungkin negatif, yaitu meja tulis dan meja makan tidak mungkin negatif, maka dibatasi X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Sementara fungsi sasarannya adalah dari keuntungan tadi 60.000 X ditambah 40.000 Y. Maka model matematika dari soal yang kedua adalah 2X ditambah Y lebih kecil sama dengan 180, X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 160, X ditambah Y lebih kecil sama dengan 100, X lebih besar sama dengan 0, dan Y lebih besar sama dengan 0. Fungsi sasarannya adalah 60.000 X ditambah 40.000 Y. Ini tadi diambil dari keuntungannya. Kita lanjutkan dengan permasalahan yang ketiga. Seorang pedagang semen hendak mengangkut 60 ton beras dari gudang ke tokonya. Untuk keperluan tersebut ia menyewa 2 jenis kendaraan, yaitu truk dan pick up. Maka di sini nanti truknya akan jadi variabel X dan pick up-nya akan jadi variabel Y. Kemudian untuk pick up dapat mengangkut 2 ton semen sekali jalan dengan biaya sewa untuk truk adalah 20.000 dan pick up adalah 15.000. Nah, dari sini kita diminta untuk membuat model matematikanya, tetapi ada syaratnya bahwa kedua jenis kendaraan itu sekurang-kurangnya adalah 24 kendaraan. Untuk menyelesaikan masalah 3 ini, X kita misalkan truk, Y kita misalkan dengan pick up. Nah, untuk tabelnya akan saya buat berbeda dengan contoh soal yang pertama. Jika tadi variabel X, Y saya letakkan secara vertikal, maka untuk masalah 3 ini variabel X-nya yaitu truk dan pick up saya letakkan secara horizontal. Nah, banyak kendaraannya tadi adalah sekurang-kurangnya 24, tetapi hanya ada 2 jenis yaitu truk dan pick up. Sementara banyak muatan untuk truk adalah 3 ton, untuk pick up adalah 2 ton. Maka dari tabel ini dapat disusun pertidaksamaan X ditambah Y lebih besar sama dengan 24 karena tadi sekurang-kurangnya. Kemudian 3X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 60. Dan fungsi objektifnya adalah 20.000 X ditambah 15.000 Y. Beberapa hal yang perlu disimpulkan adalah, pertama, jika ada kata maksimum persediaan modal tidak lebih dari, maka tanda yang digunakan adalah lebih kecil sama dengan. Kemudian yang kedua, jika ada kata sekurang-kurangnya, paling sedikit, minimum, maka tanda yang digunakan adalah lebih besar. Demikianlah pembelajaran program linear sesi 3 terkait model matematika. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi para sahabat semuanya. Terima kasih.